Indonesia, Dewan Masjid Muslimin. Masya Allah. Berarti termasuk subuhnya. Kemudian keluarga besar Dewan Masjid Indonesia, keluarga besar Badan Komunikasi Pemuda dan Masjid Indonesia, Bapak Ibu, tuan-tuan guru alim ulama yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, ilallah wa sajidullah. Tempat yang terbaik di dunia bumi ini adalah rumah-rumahku. Dengan izin dan kasih sayang Allah, Allah mudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, bersilaturahim di rumah Allah yang mulia ini. Semoga subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang kita lakukan dan kita laksanakan semoga dalam berkah dan bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melaksanakan sholat bardai dan sholat jamaah, siapa yang melaksanakan dua sholat di pagi hari akan Allah masukkan ke dalam surganya, sholat subuh dan sholat asar. Semoga insya Allah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para tuan guru yang dimuliakan oleh Allah, untuk membersihkan waktu, mari sama subuh yang mulia ini kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita Ustaz Muhammad Syafiq. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullah la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang sangat kita sayangi, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran mengawali pertemuan dan silaturahim kita. Tausiah dengan judul Damai Indonesiaku bersama Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketenangan hati kita peroleh dan semoga Allah selalu berkahi kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ucapan selamat datang dari BKN Masjid Al-Muslimin kepada Bapak Hartono kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wagub Haji Musa Rajeksa, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Pak Wagub. Yang kami hormati Bapak Wakasat Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, alhamdulillah sudah hadir. Yang kami muliakan Tuan Guru kami Syekh Muhammad Jabir, alhamdulillah berkah pada pada subuh ini beliau sudah hadir. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah sholat subuh tentunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami dari BKN STM Masjid Muslimin TCT tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keselenggarannya acara ini. Ini menjadi berkah kami, menjadi berkah masjid kami yang alhamdulillah bisa dihadiri begitu banyak jamaah pada malam hari ini, pada subuh hari ini. Kami merasa bangga, merasa senang. Insya Allah semua ini akan menjadi kebaikan, menjadi pahala kita semua. Amin. Kami selaku BKN mengucapkan terima kasih. Namun kami juga mengucapkan mohon maaf, beribu maaf apabila dalam sambutan kami nantinya dapat banyak kekurangan-kekurangan. Namun itu tidak mengurangi semangat kita pada subuh hari ini, tentunya untuk mendengarkan tausiah daripada ustaz kita nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili BKN. Mudah-mudahan acara kita subuh ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah demikian tadi sambutan selamat datang dari Bapak Haji Hakam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sama kita dengarkan tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir, yang kemarin juga beliau menyampaikan tausiah beberapa tempat dan salah satunya di Masjid Al-Musan. Ibu-ibu sekalian tahu bahwa Syekh ini adiknya siapa? Siapa yang tahu dapat ngobrol? Mari sama kita dengarkan tausiah agama menyujuk kolbu dengan tema Damai Indonesiaku Bersama Al-Quran kepada Syekh Muhammad Jabir. Kami persilakan dengan segala hormat. Singkat saja, panjang lebar 2 jam cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini penuh berkah hadir bersama kami di Masjidil Muslimin Pak Warbu Bapak Haji Musa, semoga beliau selalu sehat walafiat, selalu dalam taat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ada tamu juga istimewa dari jauh-jauh, Bapak Jeneral Bapak Agus. Semoga beliau selalu sehat walafiat, selalu dalam taat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muslimin. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas persiapan acara pagi hari ini, dan seluruh jemaah remaja masjid maupun remaja Indonesia yang hadir, wabil khusus qari kita yang luar biasa bacaannya menenangkan hati. Kalau saya bisa usul kita acara ini 1 jam bacaan Quran aja lah, tidak bosan-bosan insyaAllah. Alhamdulillah para jemaah mukminin mukminat, muslimin muslimat, hadirin hadirat di Masjid Al-Muslimin ini di pagi hari ini, semoga ya Rabb kita semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hadir salat subuh khususnya, saya merasa bangga terhadap jemaah yang hadir salat subuh, karena jemaah salat subuh ini beda dengan jemaah yang lain. Jemaah salat subuh itu jemaah istimewa, jemaah VIP. Tahu VIP? Bukan jemaah umum, jemaah salat subuh, jemaah VIP khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan di dunia ini ada VIP, ada tamu khusus kan? Di bandara, di pemerintah, di mana-mana ada ruangan VIP, ada ruangan umum, betul nggak? Pernah saya di Jakarta mau naik pesawat, saya jalan mau masuk pintu, ditahan sebentar. Pak, maaf, mau kemana? Mau ke pesawat, mau kemana? Dari sana. Kok saya sendiri? Nah, ini VIP Pak. Oh iya, 1 pintu. Kalau umum banyak, betul nggak? Kalau ruangan VIP itu sedikit, betul nggak? Kalau ruangan umum besar. Karena itu biasa VIP itu sedikit. Karena itu salat Jumat, salat subuh, kalau salat subuh dibandingkan salat yang lain sedikit. Kenapa? Karena VIP istimewa yang hadir salat subuh. Karena itu ada beberapa kebaikan
salat subuh tidak mungkin dapatkan di waktu-waktu yang lain. Seperti yang tadi sampaikan, mesti tadi bahwa salat subuh khususnya kalau rutin mengerjakannya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 keutamaan jemaah salat subuh. Saya suka sampaikan supaya memotivasi kita supaya istiqamah terus lagi menjaga salat subuh. Yang pertama, jemaah salat subuh mukminin jauh dari sifat nifaq. Bukti keimanan seorang salat subuh. Bukti keimanan seorang salat subuh jauh dari sifat nifaq. Karena seorang munafik susah datang ke masjid salat subuh. Berat. Nabi SAW bersabda, "Athqalu salat." Salat yang paling berat bagi seorang munafik subuh. Dalam riwayat wal isya. Kenapa dulu isya? Karena biasanya sampai maghrib sudah selesai aktivitas. Pada maghrib makan malam. Kalau makan malam kemudian sudah istirahat. Tiduran. Enggak sempat salat isya. Tapi seorang mukmin berusaha, berjuang setiap hari rutin mengerjakan salat, apalagi salat. Berarti yang pertama, jamaah salat subuh kalau ingin tahu apakah ada sifat nifaq dalam diri maupun tidak, usahakan kalau hadir salat subuh insyaallah aman, selamat dari sifat nifaq. Kalau susah, berat, berkali-kali, hati-hati. Seorang mukmin selalu hati-hati. Kata seorang salaf, "Laqaitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tabi'in. Saya pernah bertemu 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua selalu khawatir menjadi munafik. Sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu khawatir jangan sampai ada sifat nifaq. Salah satunya coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu. Sekian luar biasa Umar. Ada seorang sahabat, bayangkan, tugas beliau menulis wahyu. Rasulullah SAW, katibul wahyu, menulis. Nabi SAW memberikan rahasia kepada seorang itu. Fulan, 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 fulan. Siapa mereka? Orang munafik sekitar Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada fulan itu. Tulis semua. Tapi rahasia. Tidak boleh membuka kepada siapapun. Itu hanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, hati-hati. Fulan, 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 fulan yang sekitar Rasulullah adalah bukan orang mukmin, bukan harapan, bukan tujuannya hadir bersama Rasulullah salat, tapi mereka orang munafik. Hati-hati. Sudah jelas. Kalau kita punya data seperti itu gimana ya? Langsung kita umumkan di masjidnya. Hati-hati, ada fulan-fulan. Kata Rasulullah tidak pernah buka. Tidak pernah bicara sama siapapun. Itu aja rahasia. Kenapa? Ya, harapan semoga mendapatkan hidayah. Aib itu sudah jelas dari Rasulullah, sudah ada bukti. Tapi tidak pernah buka. Tapi Umar bin Khattab tahu bahwa fulan itu punya data. Karena beliau menulis wahyu, datang Umar bin Khattab. Ya fulan, ya Hudzaifah, tolong, saya minta tolong. Apakah nama saya termasuk di data-data orang munafik ini? Kaget orangnya. Kok masa Umar bin Khattab bertanya? Amirul Mukminin berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Umar ahlul jannah, Umar ahli surga. Berkali-kali Rasulullah SAW bersabda. Umar takut. Tapi
Tapi nggak boleh dia buka, karena itu rahasia. Wahyu itu tidak boleh dia menjelaskan kepada siapa. Beliau diam. Dia bisa jawab. Jadi Umar lebih takut lagi nih. Kalau nggak bisa jawab, berarti bisa jadi. Sampai kata Umar dalam riwayat, beliau pegang badannya, bajunya. Ya fulan, tolong sampaikan kepada saya, apakah saya termasuk orang-orang munafik? Kata beliau, la ya Umar, la, tidak. Tidak, wala ukhbiru ahadan ba'da. Saya tidak beritahu kepada siapapun setelahku. Tapi saking dia khawatir, Umar bin Khattab. Apalagi kita saudara. Apalagi kita. Umar yang sudah ada ini janji dari Rasulullah, sudah punya sertifikat ahli surga, sudah aman. Radhiyallahu anhu. Karena itu selalu seorang mukmin itu takut. Salah satu sifat aman, selamat dari sifat nifaq, adil salat subuh. Semoga ya Rabb istiqamah, rajin salat berjamaah. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kasih amalan kalau bisa amalkan. Aman dari sifat nifaq, dapat sertifikat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 hari. Berapa hari? 40 hari rajin salat berjamaah bersama imam mulai dari takbiratul ihram. 5 fardu. Selama 40 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat bersama imam mulai dari takbiratul ihram, artinya sebelum imam angkat tangan Allahu Akbar sudah berdiri di saf selama 40 hari, kutibat lahu bara'atan, diberikan oleh Allah 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat nifaq, udah aman, cek dikasih sertifikat, stamp, tik, aman, mukmin. Yang kedua, bebas dari api neraka, udah aman. Setelah 40 hari lulus, silakan mukmin ahli surga, jauh dari sifat nifaq, bebas dari api neraka. 40 hari bisa tidak kira-kira? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau susah seumur hidup, sepanjang tahun, usahakan 40 hari. Misal mulai hari ini, Bismillah, saya niat, insya Allah saya bikin jadwal rutin menjaga salat fardu 5 waktu bersama imam. Tidak harus di masjid besar atau bisa di musalla, bisa di mana, berjamaah. Mulai dengan takbiratul ihram. Bismillah, hari ini hari pertama, subuh lulus, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah. Hari yang kedua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah. Yang kelima, yang ke-6, yang ke-10, 20, 30 hari, 35 hari. Ketiduran salat subuh itu. Ulangi lagi dari nol. Start. Bismillah, siap. Mulai insyaAllah dari awal. Start nol. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Pas azan sudah pergi ke masjid, sebelum iqamah saya sudah di saf. Sampai 20 hari, 30 hari, 38 hari, senang 32 hari. Salat asar ketinggalan. Mulai dari nol lagi. Begitu terus. Seorang itu terus berjuang sampai dapat 40 hari. Kalau dapat 40 hari, alhamdulillah. Setelah 40 hari berarti tidak perlu salat lagi. Udah ada sertifikat. Tidak mungkin seorang yang begitu rajin selama 40 hari berusaha dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, akhirnya dia tinggalkan kenikmatan, kelezatan yang diberikan oleh Allah. Sudah ada hubungan baik dengan masjid, gak mau tinggalkan. Karena selama 40 hari ketika beliau rajin, Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa dalam hati. Gak mau tinggalkan. Karena itu kata Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal, rahat kami, istirahat kami dalam salat wahai Bilal. Tenang hati kita ketika salat. Karena itu usaha. Pernah ada seorang begitu terus. Ketika beliau dengar amalan ini, sampai 20 hari ketinggalan, nol lagi, ketinggalan sampai 30 hari, sampai setahun, bahkan lebih dari setahun,
Tapi alhamdulillah akhirnya lulus 40 hari. Senang dia datang ke masjid, mau kasih nasihat kepada beberapa orang di masjid. Ketemu Pak Fulan, Assalamualaikum Pak Haji, salam habis salat. Saya kasih amalan yang luar biasa, nikmat. Apa itu? Jaga salat bersama imam, mulai dari takbiratul ihram 40 hari diberikan oleh Allah 20 bebas dari sifat nifaq, bebas dari ahli neraka. Pak Haji bertanya, wahai anakku, berapa hari? 40 hari saja. Usahakan, saya tahu bahwa itu berat, karena saya sudah bertahun-tahun saya berusaha, tapi alhamdulillah akhirnya berhasil. Wahai anakku, 40 hari saja. Alhamdulillah selama 40 tahun tidak pernah saya tinggalkan salat di masjid. Kaget, saya tidak pernah tinggalkan salat bersama imam takbiratul ihram. Banyak orang seperti itu. Banyak di antara salafus saleh, kisah-kisah, coba lihat. Kata beliau di antara salafus saleh, ini keseliatan di zaman ini terjadi di Mesir. Kata mereka 40 sana. Wallahi 40 sana, 40 tahun tidak pernah saya tinggalkan takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun tidak pernah saya salat di saf yang kedua. Baik. Itulah seorang yang betul-betul kejar surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti bersyukurlah kepada Allah kalau kita hafal salat subuh, aman selamat dari sifat nifaq. Yang kedua, jamaah salat subuh ahlul nur, ahli cahaya. Wajah-wajah jamaah salat subuh cahaya nur. Yaumul qiyamah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kabar gembira hanya bagi jamaah salat subuh. Qal basyiru, berikan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira bagi mereka yang berjalan menuju ke masjid di waktu gelap, suasana gelap, bin nurid tam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Saat kegelapan besar yaumul qiyamah, jamaah salat subuh wajah-wajah mereka nur, cahaya karena salat subuh. Yang ketiga, ada amalan yang sangat luar biasa yang menjaga salat subuh dan mengerjakan sunnah qabliyah subuh adalah orang kaya. Jamaah salat subuh kaya semua, kaya abadi, bukan kaya sebentar. Karena ada kaya dua, betul tak? Ada kaya abadi, ada kaya sementara. Kaya abadi seorang yang beramal saleh, salat subuh. Sebelumnya ada salat sunnah qabliyah. Kita tahu semua 2 rakaat. Yang mengerjakan 2 rakaat ini mendapatkan pahala lebih besar dari dunia seisinya. Saya yakin Bapak Ibu tahu hadis ini, tapi mari kita bayangkan 2 rakaat ini mendapatkan lebih besar dari dunia. Kalau diri dunia berapa ya? Berapa miliar kalau kita hitungnya? Atau berapa triliun? Bisa hitung enggak? Satu negara tidak bisa hitung, betul enggak? Apalagi dunia. Wallahi, melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh seakan-akan mendapatkan lebih besar dari dunia seisinya setiap hari. Karena dunia ini tidak muat untuk balasan, Allah membalas amalan saleh, tunggu sampai pindah ke akhirat nanti. Kalau setiap orang dapatkan lebih besar dari dunia, misal saya dapat dunia, terus nggak ada lagi, sudah habis. Karena dunia nggak cukup. Tapi karena itu kita pindah ke surga, nanti Allah memberikan balasan. Setiap kali melaksanakan salat sunnah qabliyah mendapatkan lebih besar dari dunia. Bayangkan saudara. Kalau ada umuman di Masjid Al-Muslimin atau masjid manapun, misal dari Pak Wagub, ada program baru dari Bapak. Siapa yang hadir salat subuh berjamaah mendapatkan 1 juta rupiah. Kira-kira jemaahnya ramai tak?
Setiap masjid enggak? Soalnya di luar kan? 1 juta, bukan dunia, bukan 1 M, bukan 1 triliun. 1 juta ramai. Bukan 1 juta, saya yakin kurang dari 1 juta bisa ramai. Ini pernah saya alami kisah, jujur saja di Jakarta. Masjid besar, masjid besar. Saya biasa isi. Jemaahnya ramai, apalagi hari Ahad. Sabtu Ahad subuh itu ramai sampai di luar. Bisa 2.000, 3.000, 4.000 jemaah. Tapi pernah dulu jemaahnya berkurang. Sampai jadi separuh masjid itu semua jemaahnya sedikit. Kok kenapa jemaahnya sedikit itu? Pengurus masjid musyawarah. Oh, kita mau undang fulan, mau undang syekh, mau undang supaya jemaah lebih ramai lagi. Itu luar biasa pengurus masjid. Bukan hanya nama pengurus ketua lembaga, bukan hanya pembangunan, bukan hanya yang membersihkan atau membersihkan. Mereka selalu berpikir bagaimana jemaahnya lebih baik, lebih dekat dengan masjid. Itu luar biasa. Mereka berpikir musyawarah. Gimana supaya jemaah lebih ramai lagi? Ada seorang pengurus berkata, Pak Ketua, subhanallah, beliau orang kaya. Pak Ketua, gimana kalau kita kasih jemaah uang? Gimana kasih uang ini? Iya, supaya jemaah termotivasi. Kok jemaahnya banyak sekali kan? Uangnya banyak sekali kan? Berapa kira-kira? Lalu musyawarah diskusi, bisa enggak kira-kira? Ayo, bismillah. Di pagi hari, insya Allah menjadi sedekah harta, Bapak bertambah. Orangnya kaya raya. Ya siap, berapa? Diskusi musyawarah kita mulai. Bukan 1 juta, bukan 500, bukan 100.000, 20.000. 20.000 saja. Dikasih seluruh jemaah. Siap. Sudah diumumkan. Habis salat, MC berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini sesuai perjanjian dari Pak Ketua, InsyaAllah kita bagi-bagi ke jemaah. Langsung berdiri. Bawa uang 20. Biasanya sulfak ya, biasanya habis salat ada kotak amal ya, betul berkeliling. Hari ini enggak ada. Kenapa? Ya, duduk biasa ini dari tim yayasan itu mengeliling infak ya untuk membantu program Al-Quran dan terus di masjid itu gak perlu lagi, gak usah, gak ada sulfak, kita yang kasih. Saya hadir luar biasa penipu. Setelah bagi-bagi selesai supaya tidak mengganggu ceramah, baru Syekh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sudah berdiri, sudah pulang semua. Jujur ini tidak pernah hadir jemaah yang biasa, hadir biasa, mereka duduk santai. Bahkan 20 yang mereka dapat langsung dikasih lagi ke kita. Tapi yang lain udah berubah. Aduh, pusing lagi ini pengurus masjid. Gimana ini solusinya? Astagfirullah. Mereka bersama lagi. Ini karena sudah umumkan, sudah janji, tetap kita kasih, tapi bukan di awal, di akhir aja. Iya, tetap mantap supaya jemaahnya tetap ya dengar ceramah. Bismillah. Setelah salat subuh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, insyaallah tetap kita sesuai perjanjian, tetapi bukan di awal, kita kasih nanti di akhir acara. Jemaah. Ya, mohon sabar, ya, mohon ikhlas. Bismillah. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rata-rata jemaah. Udah nunggu 20. Ini jujur, bukan bercanda ini. Tapi kasihan jemaah yang biasa itu yang malam mengemis atau apa. Kenapa saya sampaikan? Supaya kalau Anda hadir rutin rajin salat sunnah, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setiap malam bangun di tengah malam. Bahkan sebelum azan subuh kita bikin alarm untuk bangun, membangun keluarga, membangun anak-anak supaya datang salat berjamaah. Wallahi itu sebuah nikmat besar bagi kita saudara. Wallahi kita termasuk hamba-hamba istimewa di sisi Allah yang siap tinggalkan rumah, tinggalkan tidur, tinggalkan kasur semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lanjut tidur itu enak sebenarnya. Enak. Tapi siap walaupun tidurnya baru jam 12, jam 2, jam apapun, siap bangun salat subuh untuk menjalankan perintah Allah, hadir salat subuh berjamaah karena kita yakin bahwa as-salatu khairun minan naum. Yakin bahwa salat itu lebih baik bagi saya. Lebih baik bagi saya dunia akhirat, untuk kesehatan, untuk ekonomi, untuk keberkahan, untuk keluarga, untuk rumah. Salat itu lebih baik daripada lanjut tidur. Yakin. Karena itu bersyukurlah kepada Allah dan selalu berdoa, mohon kepada Allah, ya semoga istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat. Itu harapan kita semua. Hari ini alhamdulillah kami berkumpul di masjid. Hari ini siap berkenan hadir di majlis. Tapi besok Allahu a'lam, setelah 1 bulan, 2 bulan, setelah 1 tahun, setelah 10 tahun, seorang mukmin selalu khawatir, selalu mengharapkan, berdoa memohon kepada Allah, ya Rabb berikan istiqamah, berikan taufik, kekuatan bagi saya. Nabi SAW berdoa yang saya harap jemaah rajin membaca doa ini. Rasulullah dalam hadis sahih beliau biasa membaca doa ini dan beliau sering menyampaikan doa ini kepada sahabat, dan sahabat sering membaca doa ini. Biasa para ulama awliya mereka biasa membaca doa ini. Berkali-kali saya salat bersama ayah, ketika saat sujud saya dengar beliau baca doa dengan suara kecil. Dia pernah tinggalkan doa apalagi saat sujud. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atasmu. Teguhkan hatiku. Tetapkanlah hati kami ya Allah atas agama. Karena kalbu itu, kalbu sebenarnya suka terqallub, suka goyang itu, bolak-balik. Ya Allah, tolong saya tidak memiliki hati saya sendiri. Tolong bantulah kami. Ketika Nabi SAW menyampaikan doa ini kepada sahabat, coba lihat saudara. Ketika Nabi SAW menyampaikan doa ini kepada sahabat, sahabat bertanya. Sahabat faham betul makna yataqallab itu, bolak-balik. Mengerti, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aw takhafu alaina? Kenapa ya Rasulullah muslimin? Kenapa ya Rasulullah mengajarkan doa ini? Apakah Rasulullah khawatir? Dalam riwayat, amanna bika wa saddaqna, kami beriman kepada Engkau ya Rasulullah, kami percaya dengan Rasulullah SAW, kami berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, kami berhijrah, tinggalkan keluarga, siap mengorbankan diri, harta, keluarga, rumah, negeri, Makkah, siap kita korbankan semua karena Allah dan Rasulnya. Aman Nabi, kami beriman. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Apakah ada sesuatu yang Rasulullah khawatir kita tidak lanjut berjuang? Itu maksudnya, mereka paham maknanya. Rasulullah menjawab, qal innal qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Sesungguhnya hati itu antara dua jari Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya istiqamah jaga salat. Minta kepada Allah hidup dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan iman. Minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan saya hamba saleh seterusnya sampai akhir hayat. Minta kepada Allah.
Jangan tertipu dengan diri, merasa udah aman, udah sanggup. Wallahi, para salihin mukminat dulu mereka takut sampai mau meninggalkan dunia mereka masih takut. Karena itu mohon kepada Allah dengan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Kalau sahabat yang sudah ada jaminan dari Rasulullah di surga, Nabi SAW mengajarkan untuk baca doa ini. Siapa di antara kita perjuangannya seperti sahabat? Siapa? Siapa di antara kita yang mengorbankan harta semua di jalan Allah? Siapa? Siapa di antara kita yang separuh hartanya di jalan Allah? Siapa? Siapa di antara kita ketika melihat pemanah dari musuh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat sebelum beliau berfikir ingin melindungi Rasulullah SAW, tidak ada cara dia tanpa dia berfikir, langsung dia taruh wajahnya, pemanah dia di mata. Siapa yang berani? Itulah mereka yang siap berjuang untuk agama. Nabi SAW mengajarkan baca doa ini. Jangan merasa perjuangan kita, qiyamul lail, ilmu kita, amalan saleh, udah aman. Masih sampai akhir hayat. Aman besok ketika kita meninggalkan dunia, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah aman. Kalau itu udah aman. Kalau sudah meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, udah aman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tolong hafal, tolong amalkan, tolong baca rutin setiap hari, bahkan kalau bisa setiap salat. Ayo mari kita sama-sama baca, Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ini muqaddimah, belum mulai ceramah ya. Karena tadi permintaan ceramah yang namanya Al-Quran, Bismillah kita mulai ya. Sebenarnya jujur saja di mana-mana biasa kita menyampaikan mengenai Al-Quran. Tapi ketika saya melihat jemaah salat subuh, jemaahnya banyak atau sedikit, terharu saya, merasa benar. Saya menyampaikan mengenai salat subuh. Karena harapan saya ya untuk diri sendiri. Sebenarnya wallahi saudara, ceramah ini sering kalau saya sampaikan, wallahi bukan hanya untuk jamaah, untuk diri sendiri. Harapan kita juga, jangan merasa seorang syekh, dai, muballigh, udah aman, belum. Masih berjuang, bukan berjuang dakwah untuk yang lain, berjuang untuk diri sendiri. Kan tadi saya sampaikan sahabat pun masih, apalagi kita. Sahabat yang sudah dapat jaminan ahli surga, kita belum ada. Allahu a'lam. Perjuangan kita apapun beda dengan mereka, gak bisa dibandingkan, gak bisa. Kemarin ketika saya bawa jamaah ketemu perjuangan sahabat di Uhud, yang mungkin Bapak Ibu pernah ya ke syuhada Uhud di Madinah. Saya melihat syuhada Uhud, saya dengar kisah-kisah mereka, perjuangan mereka. Wallahi kita malu. Saya malu ketika ada yang sampaikan dari jemaah perjuangan Syekh yang luar biasa. Kenapa? Karena isi dalam satu hari 3 acara, 4 acara, Masya Allah. Perjuangan apa? Datang ke masjid, Alhamdulillah, Masya Allah, dijamu, ya ada AC, dikawal, ada mobil, ada hotel, ada luar biasa, jemaahnya senang. Kalau perjuangan sahabat enggak ada yang seperti itu sama sekali. Apalagi Uhud, syuhada Uhud luar biasa. Di antara sahabat syuhada Uhud Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu.
seorang kaya muda di Makkah. Ketika bapak ibu cium ada wangi, berarti Mus'ab baru lewat. Saking kaya, luar biasa. Ketika dalam perjalanan ini, ada wangi ini, ya Mus'ab baru lewat. Radhiyallahu anhu. Setelah beliau masuk Islam mengorbankan semua, beliau syahid, mati syahid di Uhud. Ya, sahabat berkata, Mus'ab kafan yang menutup kepala sampai kaki enggak punya. Kafan yang kafan dari kepala sampai kaki enggak punya, enggak ada. Kalau idza ghatta'na ra'sahu, kalau kita tutup kepalanya, kakinya terlihat. Nampak kan? Kalau kita mau tutup kakinya, wajahnya enggak ada, enggak punya semua. Mana Mus'ab yang kaya, udah korbankan semua di jalan Allah. Mana pengorbanan kita? Mana perjuangan kita? Tidak ada arti dibandingkan mereka. Apalagi mereka sudah aman sebelum mereka meninggalkan dunia, sudah ahli surga. Radhiyallahu anhum. Tapi itulah kemampuan kita. Kita hadir di masjid, berjuang, ya, berdoa, memohon kepada Allah. Harapan kita ya Allah, dengan kecintaan kita terhadap mereka, ya Allah, pertemukan kami dengan mereka di surga ya Rabbal Alamin. Ada kabar gembira bagi jemaah ini. Kemarin saya sampaikan ke beberapa orang, banyak yang tidak percaya ini benar guys, kita yang hadir ini. Tapi saya sampaikan bahwa tidak bisa dibandingkan antara perjuangan kita dan sahabat, betul? Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu kaum kita. Nabi SAW diberikan kepada sahabat bahwa nanti ada kaum yang akan datang. Amalul wahidu fihim, amalan mereka ka'amali 50 minkum, senilai amalan 50 dari kalian. Dari kalian siapa? Sahabat. Dari minkum. Satu orang dari mereka, amalan satu orang dari mereka yang akan datang nanti senilai atau seperti 50 orang dari kalian. Sampai sahabat bertanya. Kalau ada yang kurang jelas menurut mereka, mereka suka tanya. Kata Rasulullah, minkum. Dalam bahasa Arab kata Rasulullah, amalul wahidu minhum, amal satu orang dari minhum, bi 50 minkum, 50 dari minkum. Kata sahabat, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, minkum atau minhum? Karena bedanya satu huruf saja. Mereka takut ini mungkin Rasulullah salah atau apa. Mohon maaf ya Rasulullah, maaf, kita minta lebih jelas lagi, minkum atau minhum? Artinya dari kami atau dari mereka? Kata Rasulullah, minkum, dari kalian. Satu orang dari mereka seperti 50 orang dari kalian. Kenapa? Maksudnya kita. Kenapa? Kalau wajadtum man yu'inukum, karena kalian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menolong kalian, yang memotivasi kalian. Rasulullah berada di tengah-tengah kalian. Kalau mereka kasihan, cuman bayangkan dengar ceramah mau'izah dari ustaz, dari syekh, semangat kita, betul tak? Kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah yang memberikan mau'izah kepada kita bagaimana? Saudara, Allahumma salli wa sallim. Lihat wajah beliau, udah, enggak usah ceramah. Allahumma salli wa sallim. Karena itu kata Rasulullah, kalian ada Rasulullah bersama kalian, yang membantu, mendorong kalian, memotivasi kalian. Kasihan mereka, enggak. Banyak di antara kita yang masih bingung ini. Dengan ceramah ini, ustaz ini, beda dengan syekh ini, fulan ini. Oh, yang benar mana? Betul enggak? Kalau dulu enggak ada, udah Rasulullah selesai, aman. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat yang tadi baca Qur'an itu luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya seluruh mukminin itu bersaudara. Ikhwah, bersaudara. Janganlah bersaudara walaupun berbeda, ya. Berbeda apapun apa dia, apapun perbedaan antara kita, usahakan jaga persaudaraan. Karena yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Ya, semoga ya Rabb kita selalu selamat dunia akhirat, istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal alamin. Belum mulai ceramah mengenai Al-Quran ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan lagi bertemu lagi insyaAllah dalam majlis, dalam ilmu. Semoga ya Rabb kita sama-sama kalau tidak bertemu di dunia, bertemu di surga nanti. Saya kasih doa, siapa yang membaca doa ini insyaAllah menjadi ahli surga ya Rabbal alamin. Saya suka sampaikan doa ini kepada seluruh jemaah sikit masjid. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan doa ini karena doanya unik. Doa ini unik. Kenapa? Yang baca doa ini langsung surga mendoakan. Yang baca doa ini surga berdoa, ya Allah, fulan ini baru baca doa ini, masukkan ia ke dalam surga. Surga mendoakan kita. Bayangkan, bukan syekh, bukan kiai, bukan guru. Surga meminta kepada Allah, ya Rabbi, masukkan fulan ini ke dalam surga. Karena baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, saya mohon surga. Kalau baca doa ini langsung surga mendoakan. Saya kasih contoh. Bahwa aku baca doa hari ini, misal Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali, langsung surga mendoakan, ya Allah, masukkan bahwa Haji Musa ke dalam surga. Tapi kurang tahu surga, tahu Pak, ini wagub atau belum Haji Musa. Surga mendoakan. Bayangkan, kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari surga mendoakan Anda. Kalau surga mendoakan Anda, insyaAllah. Kalau surga bikin kita masuk, insyaAllah surga yang mencari kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang memohon kepada Allah surga dengan doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalat al-jannah, surga berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Mari kita sama-sama di akhir majlis baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali. Yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabb, masukkan seluruh jemaah al-muslimin ini ke dalam surga. Surga mendoakan kita. Karena itu yakin, percaya dengan sabda Rasulullah SAW dan husnul dhanni billah. Kita semua yang berkumpul di Masjid Al-Muslimin di pagi hari ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ya Rabb pertemuan berikutnya kalau sempat datang lagi kita insyaAllah menyampaikan mengenai Al-Quran karena sangat penting sekali. Pesan singkat saja, harapan kami, pesan saya untuk seluruh jamaah, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lupa Al-Quran. Belum hafal, gak apa-apa, gak masalah. Jangan sampai gak sempat membaca Al-Quran. Jangan sampai lewat 1 hari 24 jam gak sempat dengan Al-Quran, gak sempat membaca walaupun beberapa ayat, beberapa halaman. Jangan sampai kita sempat main HP dengan HP setiap hari berjam-jam, main nonton atau dalam hal mubah, tapi Al-Quran gak sempat sampai berhari-hari. Jangan, karena kita sangat membutuhkan Al-Quran. Coba lihat tadi ketika qari baca, tenang hati kita, betul gak? Jagalah itu, jaga. Kalau ingin hatinya bahagia, tenang, tenteram, dekatlah dengan Al-Quran. Kalau ingin rumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, betul, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran, istilah dengan Al-Quran.
Kalau ingin kehidupan kita berkah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Kalau ingin kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Karena keberkahannya bukan hanya untuk akhirat, wallahi untuk dunia sebelum akhirat. Semoga Allah berikan taufik i'anah bagi kita. Semoga Allah menolong kita supaya lebih baik lagi, lebih dekat dengan Al-Quran lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, khususnya kepada Ketua Takmir Masjid Al-Muslimin. Jazakumullahu khair, Pak Wagub, Pak Agus, dan seluruh hadirin. Semoga pertemuan ini berkah bagi kita semua. Semoga ya Rabb, atas izin Allah, sebagaimana kita berkumpul di Masjid Al-Muslimin, berkumpul lagi di dalam surga nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar, dan sebagai rahmat. Semoga pesan-pesan dari Syekh Muhammad Jabir mampu kita amalkan dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan Al-Quran semoga menjadi penolong buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh banyak tausiah ilmu yang diberikan. Fadilah keutamaan sholat subuh dengan jaminan Allah, Allah jauhkan munafik dan Allah berikan jaminan buat kita. Semoga insya Allah yang rezekinya sempit dilapangkan oleh Allah, yang dalam kondisi sakit disembuhkan oleh Allah. Allah mudahkan segala hajat, niat baik ibu maupun keluarga kita di rumah. Allah mudahkan segala apa yang dicita-citakan dan diniatkan. Semoga insya Allah Pak Wakasat, Letnan Jenderal Pak Agus, insya Allah uangnya akan hilang, tinggal kasatnya di masa yang akan datang. Pak Wagub uangnya pun hilang, insya Allah menjadi gubernur Sumatera. Semoga jabatan membawa kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, acara ini juga rangkaian dari layar dakwah asrama tahfiz kejuruan, yang bukan saja tahfiz menghafal Al-Quran, tapi dalam tahfiz ini dididik santri-santri tata boga, kesehatan, sistem informasi, industri kreatif. Semoga insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin di masa depan dengan penghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masuk ke acara berikutnya, yakni bimbingan dan arahan dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa. Kepada Pak Wagub, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Syekh Muhammad Jabir yang memberikan tausiah singkat, jelas, mudah-mudahan keluar masjid-masjid kita ingatkan. Tadi memang ceramah ini saya pasti masjid semangat mendengarnya, ingat pas keluar ini, mudah-mudahan kita tak bagian dari itu. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Saya hormati, saya muliakan BKM Masjid Muslimin di Komplek J-City ini, Ustadz Haji Mahdi beserta seluruh jajaran yang saya muliakan dan sayangin, Pak Wakasat, sahabat kami, Pak Dirjen
Irjen Agus Sugiarto kebetulan memang lagi di Medan, tidak kunjungan resmi tapi sambil juga subuhnya ikut subuh keliling. Alhamdulillah. Saya Pak Agus ini tak bilang-bilang guys ya, tapi subuhnya sering keliling-keliling masjid. Sampai saya pernah kebetulan kenal kemarin di WA dari BKM masjid, salah satu masjid di Amerika, di Atlanta. WA saya, Pak Ije, baru aja Pak Wakasan sholat subuh di sini. Begitu juga selain kunjungan sana nyari masjid juga. Alhamdulillah, dan banyak pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takutnya pada Allah, bukan takut kepada manusia, dan mempersiapkan kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia yang kita yakini hanya sementara. Ini saya hormati, saya muliakan seluruh alim ulama yang berhadir, Ustaz Muhammad Safi'i, Khori Ginda, Ustaz Sabrijal yang MC, yang juga Ketua BKPMI Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Sumatera Utara, dan seluruh kawan-kawan BKPMI dari kabupaten kota yang berhadir, dan Ustaz Faisal dari Layar Dakwah yang sekarang lagi membangun dan memimpin sekolah tahfiz, asrama tahfiz Kejuruan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, seluruh jamaah sholat subuh yang saya hormati, dan insyaallah dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih kita bersama di sini pada acara malam ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah yang bermaksud. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau baca dan saya muliakan. Alhamdulillah, semuanya ini karena Allah. Kita hadir di sini pun kalau karena Allah gerakkan hati kita, langkah kita. Bersyukur kita dari sekian banyak umat Islam yang ada di sekitar masjid, kita dipilih Allah untuk sahabat serbuan kudus ini. Karena seperti bilang Syekh Muhammad Jalil tadi, tak mudah orang untuk sholat subuh berjamaah. Makanya kalau kita sudah di sini walaupun asbabnya mungkin karena seorang umat manusia atau asbabnya karena siapa yang mengajak kita, tapi yakinlah semuanya itu karena Allah gerakkan orang-orang yang mengajak kita. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Syekh Muhammad Jabir, kita jaga hati ini, jaga lisan ini, jaga dan minta kepada Allah agar kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Sama seperti yang saya Jabir, apa yang saya sampaikan dari kesempatan ini bukan hanya untuk semua kita, tapi untuk diri saya sendiri juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin dan selalu ingat bahwa pasti kita akan kembali kepada Allah, pasti kita akan meninggal dunia ini, pasti kita akan mati. Kulun nafsi zalikatul maut, semua ilaina turja'un. Mudah-mudahan kalau itu selalu kita ingat, takutlah kita karena kita yakin apa yang sudah ada dalam Al-Quran firman Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban, dan pasti akan ada tempat-tempatnya bagi orang yang berbuat baik, bagi orang juga yang berbuat salah. Mudah-mudahan kita berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Muslim ini, insyaallah kita berkumpul lagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya dan kesempatan ini juga. Dalam momen yang baik ini kami mengucapkan terima kasih, yang insyaallah amanah jabatan ini sebentar lagi akan berakhir, kami 5 September. Hitungannya berarti tinggal lebih kurang 7 hari, 8 hari lagi. Terima kasih atas segala doa dari seluruhnya masyarakat Sumatera Utara. Mohon doakan ke depan kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari pun, tidak pun karena jabatan ini, tetap bisa berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk seluruh umat, dan insya Allah berani dan bisa kita berkorban untuk agama Allah. Ya, mungkin kesempatan yang baik ini kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jabir yang semakin kita muliakan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Jenderal Agus hadir kemari rangkaian haul kedua orang tua kita, Allah berhak Bapak Haji Adib bin Haji Burang serta Hafiz. Kemarin kita berbondong-bondong umat Islam memperingati haul, ditandai dengan seorang ulama yang didatangkan, Ustaz Adi Hidayah, dan tanpa terduga atas izin Allah dan keberkahan dari keluarga besar almarhum Bapak Presiden pun hadir. Di masjid ini juga rangkaian dari mobil pembersih masjid yang minggunya hadir di Masjid Al-Muslim ini. Benarlah bahwa orang tua kita tiada, tapi namanya mengabadi. Dia terasa hidup karena tiap masjid, dari satu masjid ke masjid lain, harta wakaf yang dia keluarkan terus hadir di hati kita, dan semoga insya Allah almarhum Allah berikan lapang alam barzahnya raudhah min riyadhil jannah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Jenderal yang semua kita hormati, ada kekhawatiran Pak Jenderal di Ustadz-Ustadz Sumatera Utara karena Pak Wagub kalau ceramah, kalau sambutan dengan memakai ayat, pakai gamis seperti Syekh yang insya Allah juga bisa menerangi hati umat Islam di Sumatera Utara ini. Hidung beliau sama dengan Syekh Ali Jabir. Kita doakan semoga keberkahan kepada beliau Allah. Ibu-ibu pegang hidung, ya Allah, nanti insya Allah mirip ya Bu ya. Kalaulah dari Pak Wagub juga pakai pakai sorban ketika hadir masuk ke masjid, kita kira juga Syekh Ali Jabir. Kita daulat kalau bisa Pak Agus. Sedikit saja Pak, karena ini tausiah kebangsaan Indonesia dalam keberkahan Allah. Mohon izin kita semua kepada Pak Agus, Pak Jenderal Agus, kami persilahkan dengan segala hormat, dan pejuang suku juga beliau, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Jabir sama Tiwagu. Dari lagi menjadi keluarga biasa. Jadi kalau di ada bantuan itu kita sama, tidak ada ustaz, tidak ada jenderal, tidak ada waktu, semuanya sama. Semuanya berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amal kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, benarlah ya Allah, ada dzikrillah kita. Kalau kau selalu ingat kepada Allah, Allah berikan ketenangan di hatimu, Allah lembutkan hatimu. Ketika ayat-ayat dibacakan, ketika kau duduk di majelis taklim, maka lembutlah hatimu, engkau akan gampang menangis karena Allah. Dan semoga kita semua di sini dalam lindungan Allah
Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Jenderal yang alhamdulillah dengan bersama di sini bisa membangkitkan kebersamaan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pak Jenderal berpesan, kita ini semua sama. Yang membedakan kita adalah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik ketika Allah titipkan amanah, Allah titipkan nikmat, dan nikmat itu kita gunakan seluruhnya dalam persiapan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal dan abadi. Itulah ajaran dari orang tua kita, Allahu yarham Bapak Haji Anip bin Haji Kurangsa, yang dalam sebuah buku peluncuran kemarin, dada tidak pernah pergi mengabdi untuk mengabadi, ikhlas tanpa tipu muslihat. Allah titipkan kepada beliau harta, dan harta itu membawa kebaikan dan dirasakan oleh umat. Semoga sekali lagi kehadiran Jenderal, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Syekh Ali Jamil yang menggugah kita semua, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita. Dan semoga insyaallah ulama dan umarok kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama dan umarok kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan terus nikmat-nikmat kebaikan, agar nikmat kebaikan mampu dirasakan oleh masyarakat umat, khususnya di Sumatera Utara ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa dari Lentera layar dakwah menyampaikan pesan-pesan agama kepada layar dakwah. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak sekalian para jamaah yang sama kita muliakan, guru kita dan kita hormati Bapak Wagub dan juga Bapak Jenderal yang berhadir saat ini. Izinkan kami